Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Seringkali orang menggunakan sepatu boot untuk melewati jalanan yang berlumpur. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu jawabannya pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sudah siap ya untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat dan penerapannya. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, setelah mempelajari materi ini, Ustazah harap kalian dapat menjelaskan konsep tekanan, kemudian kalian dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Kemudian kalian dapat menjelaskan hukum Archimedes, serta dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Materi pertama yaitu tekanan pada zat padat. Sebelumnya, ayo kita lakukan. Ambil satu buah pensil atau pulpen yang salah satu ujungnya lancip. Kemudian, jepit kedua ujungnya menggunakan jari telunjukmu. Tekan pensil atau pulpen tadi dengan gaya yang sama. Apa yang kamu rasakan? Mana yang lebih sakit? Yang lebih sakit adalah bagian pensil atau pulpen yang runcing. Mengapa? Analoginya, semakin sakit yang kita rasakan berarti tekanannya semakin besar. Jika kita memberikan gaya yang sama, lantas apa yang mempengaruhinya? Ternyata yang mempengaruhinya adalah luas permukaan masing-masing bidang. Yang satu luas permukaannya lebih kecil, yang satunya lagi luas permukaannya lebih besar. Dari sini, kita dapat menyimpulkan tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Tekanan sendiri dapat dituliskan dengan persamaan berikut. P sama dengan F dibagi A, di mana P ini adalah tekanan satuannya Newton per meter kuadrat atau disebut juga Pascal. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Sekarang sudah tahu kan kenapa pada saat musim hujan, orang-orang lebih cenderung menggunakan sepatu boot daripada sepatu hak tinggi? Ya, betul sekali. Karena sepatu boot memiliki luas alas yang lebih besar daripada sepatu hak tinggi, sehingga tekanan pada sepatu boot lebih kecil daripada tekanan pada sepatu hak tinggi. Coba perhatikan contoh soal berikut. Didan mendorong lemari dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 95 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm kuadrat, maka berapa tekanan yang diberikan Didan pada lemari tersebut? Untuk menjawab soal-soal seperti ini, jangan lupa tuliskan yang pertama, yaitu diketahui. Pada soal ini, yang diketahui ada F atau gaya sebesar 95 Newton. Kemudian ada A atau luas telapak tangan, yaitu sebesar 150 cm kuadrat. Karena satuannya masih cm kuadrat, maka harus kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk meter kuadrat.
150 cm kuadrat jika diubah menjadi meter kuadrat hasilnya adalah 0,015 meter kuadrat. Setelah itu, kita tuliskan yang ditanyakan. Pada soal ini yang ditanyakan adalah tekanan atau yang disingkat dengan huruf P kecil. Kemudian, kita jawab dengan menggunakan persamaan P sama dengan F dibagi 2 dikali A. Mengapa pada soal ini harus dibagi dengan 2A? Harus dibagi dengan 2A karena Didan mendorong dengan kedua tangannya. Jadi, bukan hanya satu telapak tangan, tetapi 2 telapak tangan. Setelah itu, kita masukkan angka-angkanya, kita hitung, dan hasil akhirnya adalah P atau tekanan sama dengan 3166,7 Pascal. Pada saat kita berlibur ke pantai, atau salah satu contohnya kita berlibur di Karimun Jawa, pasti kita tidak akan meninggalkan kesempatan untuk melakukan diving atau menyelam. Ternyata ketika menyelam lebih dalam, kita akan lebih sulit untuk berenang loh. Mengapa demikian? Hal ini akan dibahas pada materi tekanan pada zat cair. Secara fisika, kita bisa membuktikan kalau penyelam yang menyelam lebih dalam akan sulit berenang daripada penyelam yang menyelam tetapi lebih dekat dengan permukaan. Karena ia terkena tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Pada zat cair, gaya disebabkan oleh berat zat cair yang berada di atas benda. Persamaan hidrostatik dapat dituliskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan pH adalah tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian Rho adalah massa jenis zat cair. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair, satuannya meter. Ingat ya teman-teman, untuk mengecek tekanan hidrostatik, nilai H diukur dari permukaan zat cair, bukan dari bagian dasar. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sedangkan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Paham kan kenapa penyelam yang menyelam lebih dalam akan lebih susah bergerak daripada penyelam yang berenang lebih dekat dengan permukaan? Hal ini disebabkan karena semakin dalam seorang penyelam itu berenang, maka tekanannya juga semakin besar. Perhatikan contoh soal berikut. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatik yang diterima ikan adalah, ingat ya, pertama yang harus dituliskan adalah besaran-besaran yang diketahui. Yang pertama ada massa jenis sebesar 1000 km per meter kubik. Kemudian, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian atau H, ingat ya teman-teman, nilai H itu diukur dari permukaan zat cair, bukan dari dasar. Sehingga ketinggiannya adalah 20 dikurangi 14, sama dengan 6 cm. Karena satuannya masih cm, kita ubah dalam bentuk meter, sehingga hasilnya adalah 0,06 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik. Soal ini tinggal kita jawab menggunakan persamaan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Kita masukkan semua nilainya dan hasil akhirnya adalah
600 Pascal. Sebelum masuk materi berikutnya, coba kamu ambil sebuah benda yang tahan air. Kemudian, pergilah ke kamar mandi dan angkat benda tersebut di udara. Selanjutnya, angkat benda yang sama di dalam bak mandi atau ember berisi air. Coba bandingkan, lebih berat mana benda yang diangkat di udara atau benda yang diangkat di dalam air? Sudah tahu jawabannya? Ternyata, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang, tetapi berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung. Gaya apung ini yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut. Fa atau gaya apung sama dengan WBU atau berat benda di udara dikurangi dengan WBA atau berat benda di dalam air. Sehingga WBA, berat benda di dalam air, itu sama dengan WBU atau berat benda di udara dikurangi dengan FA atau gaya apung. Sudah tahu kan ya mengapa benda menjadi lebih ringan jika diukur di dalam air daripada di udara? Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes, seorang ahli matematika yang dinyatakan sebagai hukum Archimedes sebagai berikut. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes ditulis sebagai berikut. Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Fa adalah gaya apung, satuannya Newton, Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kuadrat, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, sedangkan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup, satuannya adalah meter kubik. Terdapat 3 keadaan benda di dalam zat cair. Yang pertama adalah terapung. Benda dikatakan terapung ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Yang kedua adalah melayang. Benda dikatakan melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang terakhir, tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kalian tahu kan kapal selam? Ternyata, kapal selam menggunakan prinsip hukum Archimedes untuk terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Sekarang, kalian sudah tahu kan kenapa kapal selam bisa terapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam? Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bervolume 400 cm3 dimasukkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik
dengan posisi melayang. Hitunglah gaya apung yang dialami benda tersebut. Ingat, yang harus dituliskan pertama kali adalah besaran-besaran yang diketahui. Pertama, ada massa jenis 1000 kg per meter kubik, kemudian volume sebesar 400 cm kubik. Karena satuannya masih dalam bentuk cm, kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk meter kubik. Hasilnya adalah 0,00004 meter kubik. Dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya apung atau FA. Untuk menjawab soal ini, kita tinggal menggunakan persamaan FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Kita masukkan nilainya dan hasil akhirnya gaya apung yang dialami benda tersebut sebesar 4 Newton. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.